Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar tentang usaha dan pesawat sederhana. Apa yang akan kita pelajari kali ini sebenarnya berfokus pada dua hal, yaitu tentang konsep pesawat sederhana dan konsep usaha. Di mana konsep pesawat sederhana nanti dibagi menjadi tiga, yaitu konsep pengukit, konsep bidang miring, dan konsep katrol. Konsep pengungkit sendiri nanti dia terbagi menjadi tiga, yang artinya pengungkit sendiri nanti ada tiga jenisnya. Kemudian ada bidang miring, kemudian katrol juga memiliki tiga jenis katrol. Kemudian setelah kita selesai, kemudian kita akan belajar tentang usaha. Nah, di sini usaha akan membahas tentang dua fokusnya, gaya dan perpindahan. Seperti itu. Oke, kita mulai dari yang pertama, usaha. Usaha berkaitan erat dengan energi, di mana energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Usaha sendiri merupakan energi yang disalurkan gaya ke sebuah benda ya, sehingga benda tersebut bergerak. Contohnya di sini ada kuda yang sedang menarik delman. Nah, ketika delmannya dia berpindah, maka dikatakan bahwa kuda telah melakukan usaha. Nah, kenapa kuda mampu menarik kereta? Nah, ini karena si kuda itu memberikan energinya ya, dan energinya ini akan diubah menjadi usaha. Jadi, usaha yang dilakukan oleh kuda berasal dari energinya. Nah, energinya ini ya dari makanannya kuda tadi. Oke, berikutnya adalah hubungan antara usaha, gaya, dan perpindahan. Usaha berkaitan dengan gaya dan perpindahan. Usaha terjadi jika gaya yang bekerja pada suatu benda mengakibatkan benda tersebut berpindah. Oke, mungkin itu. Kemudian, jika gaya tidak bekerja, maka tidak akan terjadi perpindahan. Maka dikatakan benda itu tidak melakukan usaha. Jadi kalau kita mendorong sesuatu, kemudian benda itu ternyata tidak berpindah, maka kita dianggap tidak melakukan usaha. Kemudian, berdasarkan pengertian usaha, jika pada sebuah benda bekerja gaya F, sehingga berpindah sejauh S, besar usaha merupakan hasil kali antara gaya dan perpindahan. Secara matematis, W sama dengan F dikali dengan S, di mana W-nya adalah usaha dan F-nya adalah gaya, S-nya adalah perpindahan. Kemudian kita lanjutkan. Hubungan antara daya, usaha. Ini perhatikan. Apakah setiap benda mempunyai kecepatan yang sama dalam melakukan usaha? Maka kita dapat ambil contoh berikut. Dua mobil yang memiliki berat yang sama, ya kan? Menaiki sebuah bukit bersama-sama. Keduanya melakukan usaha yang sama besar. Akan tetapi, mobil A melakukan usaha yang lebih singkat daripada mobil B. Ya kan, mobil A dikatakan mempunyai daya yang lebih besar. Maka di sini kalau kita contohkan ya, kita naik gedung, misalkan saya kemudian dengan kalian, kalian mungkin naiknya dengan berlari, saya berjalan, maka dapat dikatakan kita melakukan usaha yang sama, yaitu usaha yang menaiki gedung tadi. Tapi karena kalian berlari, maka waktu yang kalian tempuh lebih singkat. Maka di situ dikatakan bahwa kalian memiliki daya yang lebih besar daripada saya. Meskipun pada akhirnya kita melakukan usaha yang sama. Nah, di situ dapat dipahami bahwa P itu adalah dayanya, satuannya watt. Kemudian W adalah usaha, satuannya joule. Kemudian T kecil adalah waktu, satuannya adalah second. Jadi daya ini berbanding terbalik dengan waktu dan sebanding dengan usaha. Seperti itu. Kita lanjutkan lagi. Kemudian kita sudah masuk ke konsep pesawat sederhana.
Pesawat sederhana adalah segala jenis perangkat yang hanya membutuhkan satu gaya untuk bekerja. Contohnya, untuk memindahkan beban atau benda atau objek ke tempat yang lebih tinggi digunakan pesawat sederhana, misalnya katrol atau bidang miring. Pada prinsipnya, pesawat sederhana adalah alat yang digunakan untuk memudahkan usaha manusia, ya kan? Dengan usaha yang lebih kecil, maka maka kegunaan dari pesawat sederhana ini adalah memperkecil usaha yang kita punya. Seperti itu. Kemudian, pesawat sederhana yang pertama yang akan kita pelajari adalah tuas atau pengungkit. Di sini tuas itu seperti jungkat-jungkit, ya. Di sini kalau kalian lihat, situ ada batu, kemudian ada sebuah tongkat, kemudian ada segitiga itu, segitiga dianggap sebagai titik tumpu ya. Batu dianggap sebagai beban. Kemudian di ujung yang bertanda F itu dianggap sebagai kuasa. Jadi kita memberikan gaya di titik F untuk memindahkan batu. Nah, di sini tuas atau pengungkit ini ya W kali LB sama dengan F kali LK, di mana W adalah berat dari batu, misalkan di sini. Kemudian LB adalah lengan beban. F adalah gaya atau kuasa, sedangkan LK adalah lengan kuasa. Nah, di sini dapat digunakan dua rumus, bisa yang W kali LB sama dengan F kali LK atau W bagi F sama dengan LK per LB. Nah, nanti kita akan bahas nih konsep keuntungan mekanis. Keuntungan mekanis itu dapat dicari dengan V dibagi dengan F atau LK dibagi dengan LB. Kita lanjutkan. Jenis pengungkit pertama, pengungkit kedua, kemudian ada pengungkit ketiga. Jenis pengungkit pertama ini titik tumpu di antara beban dan kuasa. Contohnya gunting. Benda yang kita gunting adalah beban. Mungkin kalian bisa lihat bagian tengah dari gunting ini adalah titik tumpu. Kemudian gaya yang kita lakukan ada di handle-nya, handle dari guntingnya. Di situ ketahuan ya, ternyata makin panjang guntingnya itu mungkin kalau kita gunting dari ujungnya itu malah jadi lebih berat. Maka biasa gunting itu dibuat ujungnya dia nggak terlalu panjang ya. Nah, mungkin untuk tang itu sebenarnya sama, dia termasuk jenis yang pertama, ya kan karena tujuannya digunakan untuk mengangkat paku atau mengambil benda-benda yang keras, maka dia dibuat ujungnya dibuat ujungnya dia pendek untuk memperbesar keuntungan mekanisnya. Kemudian tuas jenis kedua adalah tuas yang meletakkan beban di antara titik tumpu dan titik kuasa. Kalau kalian pernah lihat pembuka tutup botol, maka pembuka tutup botol ini adalah contoh dari tuas jenis kedua. Tutup botolnya dia beban, gaya yang kita gunakan adalah kuasa, sedangkan titik tumpunya berada di ujungnya, ya kan? Di sisi lain dari gaya yang kita punya. Maka ini termasuk tuas jenis kedua. Kemudian tuas jenis ketiga adalah tuas dengan titik kuasa berada di antara titik tumpu dan titik beban. Di sini artinya kalau yang di jenis kedua tadi posisinya berlawanan arah antara titik tumpu dengan kuasa, yang ini kebalikannya. Bebannya yang berlawanan arah atau di antara kuasa. Nah, di sini perhatikan ini ada kuasa berada di titik tumpu. Berada di antara titik tumpu dan beban. Berarti yang di ujungnya titik tumpu, yang satunya beban. Apa yang jenis kedua gimana? Yang jenis kedua kebalikannya. Ya, titik kuasanya ini
berada di ujung lain, sedangkan gayanya berada di sisi yang lainnya. Itu itu bedanya ya. Contoh dari jenis ini adalah penggunaan sekop. Nah, sekop ini misalkan kita ngambil pasir, maka pasir ini adalah beban. Nah, tangan kita yang berada di tengah, apapun itu yang kanan atau yang kiri, maka dia akan berlaku sebagai kuasa, ya. Sedangkan tangan kita yang megang ujung lainnya dari sekop, ini dianggap dia sebagai titik tumpu ya. Jadi gitu sepertinya ya, seperti itu maksud saya ya. Kita lanjutkan lagi. Kemudian yang kedua adalah bidang miring. Nah, untuk yang bidang miring di sini kita punya beberapa hal ya. Sebenarnya kurang lebih masih sama. W bagi F sama dengan S bagi H. Cuma yang beda adalah di bidang miring ini kita kenal dua istilah, yaitu tinggi bidang miring dan panjang dari bidang miring. Makin tinggi bidang miring, maka makin besar gaya yang dibutuhkan untuk menaikkan ke sana. Logis ya. Berarti ibaratnya kini kita naik bukit yang curam, naik gunung yang tinggi itu lebih besar gayanya daripada naik gunung yang mungkin lumayan landai. Itu. Nah, masalahnya adalah kalau kita aplikasikan ke gunung, maka gunung yang curam itu malah justru lebih indah. Nah, supaya pengunjung atau kalian lebih mudah untuk mengakses ke puncak gunung, maka yang harus kalian lakukan adalah membuat jalan yang lebih landai. Biasanya dilakukan dengan mengitari gunung atau dibuat jalan berkelok-kelok yang membuat lintasannya jauh lebih panjang. Nah, itulah S. Tingginya gunung H, panjangnya lintasan itu S. Biasanya makin panjang lintasan, maka keuntungan mekanisnya akan makin besar. Makanya jalan di gunung itu tidak dibuat langsung nanjak ya. Dia dibuat berkelok-kelok dulu untuk mempermudah kalian menuju puncak bukit. Nah, secara matematis kita punya W bagi F sama dengan S bagi H. Kemudian pesawat sederhana yang berikutnya adalah katrol. Katrol ini adalah benda yang dapat mengubah arah gaya. Selain itu, katrol juga dapat memperkecil gaya yang kita butuhkan untuk mengangkat benda. Kita bisa contohkan untuk yang katrol ini, mungkin kalian bisa lihat di kren ya. Kren atau mungkin kalau kalian lihat ada konstruksi itu ada semacam kayak apa ya, alat yang digunakan untuk mengangkat semen yang gede banget, ya kan, alih-alih mengangkat satu persatu oleh tukang, digunakan alat ini. Untuk naikin dia ke lantai berapapun itu dia bisa menggunakan alat ini. Nah, prinsip penggunaan alat ini adalah menggunakan katrol. Pak, katrol yang mana? Itu adalah katrol ganda. Ini saya jelaskan dulu. Katrol ada 3 tipe. Pertama ada katrol tetap. Katrol tetap mungkin kalian temuin kalau ada yang pernah menjumpai timba yang ada di kampung. Atau mungkin kalian pernah lihat sumur, ya kan, untuk ngangkat airnya dia butuh semacam katrol. Nah, inilah yang namanya katrol tetap. Dia tidak ikut bergerak. Kemudian katrol jenis kedua adalah katrol yang bergerak. Ya, ini katrol yang digunakan untuk mengangkat objek langsung ke atas, tapi katrolnya ikut bergerak. Maka ini namanya adalah katrol bergerak. Nah, keuntungan mekanis dua jenis katrol di atas sudah pasti. Ya, di mana untuk katrol tetap itu satu keuntungan mekanisnya. Kemudian untuk katrol bergerak adalah dua. Kemudian ada katrol ganda. Di sini katrol ganda adalah katrol yang terdiri lebih dari satu, 2, 3, 4, 10. Nah, ini yang spesial adalah makin banyak katrol, makin mudah dia mengangkat benda. Misalkan kalian bisa, mungkin pernah lihat nonton film ya, mungkin masuk ke lift, kemudian di atas lift itu ternyata ada banyak sekali tali-tali yang menghubungkan
apa, menghubungkan lift itu. Nah, gunanya apa sih tali? Kenapa nggak tali satu aja? Sebenarnya ini prinsipnya menggunakan katrol ganda. Jadi katrol ganda ini berfungsi untuk membuat mungkin mengangkat kita yang berada di dalamnya itu jadi lebih ringan. Itulah kegunaan dari katrol ganda. Kemudian kita lanjutkan ada roda gigi atau gear. Roda gigi atau gear adalah sepasang atau lebih roda gigi yang saling berhubungan, berfungsi untuk meneruskan gaya dan gerakan pada sebuah mesin. Ya kan, di sini efisiensinya adalah output manfaat dibagi input total, biasa terletak pada sepeda, rantai sepeda di sini. Ada banyak tipe ya, mungkin kalian pernah lihat ini sepeda yang apa namanya, rantainya itu banyak gitu, bukan rantai ya, apa, geriginya itu bisa banyak banget. Nah, tujuan dari gerigi itu adalah memudahkan kalian dalam mengayuh. Mungkin ada setelan jadi berat, jadi ringan, jadi cepat, jadi lambat. Nah, itu dari sini semua. Nah, kegunaan roda gear ini adalah mengarahkan gaya atau meneruskan gaya juga bisa. Kita lanjutkan. Oke, ini adalah pesawat sederhana dalam sistem rangka. Pada tubuh kita juga terdapat berbagai prinsip pesawat sederhana. Otot-otot leher bekerja ketika kita sedang mendongakkan kepala nih. Ketika kita naik turun, ini sebenarnya adalah pemanfaatan dari tuas sebenarnya. Tangan kalian bergerak kanan kiri ngangkat benda ya. Pengangkatan benda ini sebenarnya adalah konsep dari pesawat sederhana tadi. Leher merupakan titik tumpu, dagu merupakan posisi beban, dan otot leher bagian belakang merupakan titik kuasa. Kalau kalian lihat ke atas, maka otot yang berada di belakang kepala kalian itu berfungsi sebagai kuasa. Sedangkan bebannya apa? Bebannya itu di dagu kalian. Ya. Titik tumpunya di mana? Titik tumpunya itu tepat di mungkin kalau kalian bisa lihat di situ di bagian leher. Sistem pesawat sederhana terdapat pada otot leher termasuk pengungkit jenis pertama. Jadi dia berlaku sebagai jenis pertama, mirip seperti pada gunting tadi. Oke, di situ. Mungkin sampai di situ saja dulu. Kita bisa lanjutkan untuk pembahasan dan lain waktu.